Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ratna Ningsih di materi pembelajaran proyek IPAS untuk aspek yang ketiga, yaitu tentang energi dan perubahannya. Untuk kesempatan kali ini, Ibu melanjutkan video yang kemarin, yaitu kita masih membahas tentang energi dan perubahannya di bagian yang kedua. Energi listrik dan energi potensial listrik. Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari teori energi. Energi utama yang ada di bumi ini adalah matahari. Manfaat energi matahari dapat dirasakan oleh makhluk hidup di bumi. Energinya bermanfaat untuk proses fotosintesis pada tumbuhan dan bagi manusia. Energi matahari sangat bermanfaat untuk memudahkan segala aktivitasnya seperti menghangatkan tubuh, menghangatkan ruangan, mengeringkan pakaian maupun hasil pertanian, juga untuk pembangkit tenaga listrik. Energi dapat mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Misalnya perubahan energi listrik menjadi energi cahaya saat lampu dinyalakan. Kemudian, apa sajakah bentuk energi itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama kita bahas tentang arus listrik. Arus listrik adalah aliran yang terjadi akibat muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik yang lain dalam satu rangkaian tiap satuan waktu. Arus listrik juga terjadi akibat adanya beda potensial atau tegangan pada media penghantar antara dua titik. Semakin besar nilai tegangan antara kedua titik tersebut, maka akan semakin besar pula nilai arus yang mengalir pada kedua titik tersebut. Satuan arus listrik dapat dalam satuan internasional dinyatakan dalam ampere dengan simbol A kapital, yang dimana dalam penulisan rumus arus listrik ditulis dengan simbol I atau current. Pada umumnya, aliran arus listrik sendiri mengikuti arah aliran muatan positif. Dengan kata lain, arus listrik mengalir dari muatan positif menuju muatan negatif. Atau bisa pula diartikan bahwa arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Berdasarkan alirannya, arus listrik dibagi menjadi dua, yaitu arus listrik searah atau direct current atau lebih dikenal dengan arus DC, di mana arus ini mengalir dari titik potensial tinggi menuju ke titik potensial rendah. Yang kedua adalah arus bolak-balik atau alternating current atau biasa dikenal dengan arus AC, di mana arus ini mengalir secara berubah-ubah mengikuti garis waktu. Berikut adalah rumus kuat arus listrik. Kita sudah mengetahui tentang pengertian dari arus listrik, yakni aliran muatan listrik pada suatu penghantar dari potensial tinggi ke potensial rendah. Besarnya arus listrik atau biasa disebut dengan kuat arus listrik sebanding dengan banyaknya muatan listrik yang mengalir. Kuat arus listrik adalah kecepatan aliran muatan listrik. Dengan demikian yang dimaksud dengan kuat arus listrik ialah jumlah muatan listrik yang melalui penampang suatu penghantar setiap satuan waktu. Jika jumlah muatan Q melalui penampang penghantar dalam waktu T, maka kuat arus I secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu I sama dengan Q per T, atau Q itu sama dengan I dikalikan dengan T, di mana I itu adalah kuat arus listrik dinyatakan dalam ampere, Q itu adalah muatan listrik yang mengalir, satuannya dalam kolom atau simbolnya C, dan T adalah waktu yang diperlukan dalam satuan sekon. Berdasarkan persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa satu kolom muatan yaitu muatan yang melalui sebuah titik dalam satu penghantar dengan arus listrik tetap 1 ampere dan mengalir selama 1 sekon. Mengingat muatan elektron sebesar negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom, tanda negatif ini menunjukkan jenis muatan negatif. Maka
Banyaknya elektron N menghasilkan muatan satu kolom dapat dihitung sebagai berikut. Satu kolom itu sama dengan N dikalikan banyaknya muatan elektron. Satu kolom itu sama dengan N kali muatan satu elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Jadi N itu adalah 1 dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Jadi dapat dituliskan bahwa satu kolom sama dengan 6,25 kali 10 pangkat 18 elektron. Kita lanjut ke hukum kolom. Secara umum, hukum kolom dapat dinyatakan dalam hubungan V sama dengan I kali R, atau R itu sama dengan V per I, di mana V itu adalah beda potensial yang dinyatakan dalam volt, I itu adalah kuat arus satuannya dalam ampere, dan R itu adalah hambatan satuannya dalam ohm. Nah, di sini ada persamaan untuk mencari hambatan dapat juga dinyatakan dengan R sama dengan rho L per A, di mana R itu adalah hambatan bahan, itu dinyatakan dalam ohm, rho itu adalah hambat jenis bahan, dinyatakan dalam ohmmeter, dan L itu adalah panjang bahan atau panjang penghantar, satuannya dalam meter, A adalah luas penampang bahan, dinyatakan dalam meter persegi. Lanjut kita ke rangkaian hambatan. Untuk rangkaian hambatan itu yang akan kita bahas pertama adalah rangkaian seri. Di mana rangkaian seri itu memiliki kriteria antara lain kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan adalah sama dengan kuat arus yang mengalir pada hambatan pengganti. Jadi I1 itu sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I totalnya. Tegangan yang mengalir pada tiap-tiap hambatan adalah sama dengan jumlah tegangan pada tiap-tiap hambatan. Jadi untuk tegangan total diperoleh dari V1 ditambah V2 ditambah dengan V3 atau sampai dengan berapa hambatan yang dipasangkan. Yang terakhir ini adalah aturannya, hambatan pengganti pada rangkaian seri adalah R seri itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 sampai dengan hambatan yang dipasangkan. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Aturannya adalah tegangan pada tiap-tiap hambatan adalah sama dengan tegangan pada hambatan pengganti. Bahwa nilai V1 itu sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V totalnya. Kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan adalah sama dengan jumlah kuat arus pada tiap-tiap hambatan. Di mana I total itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan ditambah berapa hambatan yang dipasangkan. Nah, di sini untuk hambatan pengganti pada rangkaian paralel itu adalah 1 per RP atau 1 per rangkaian paralel itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Begitu seterusnya sampai dengan jumlah hambatan yang dipasangkan. Sekarang kita ke contohnya. Misalnya di sini adalah untuk rangkaian seri. Dua buah resistor masing-masing memiliki hambatan 2 ohm dan 2 ohm dirangkai secara seri. Selanjutnya, kedua hambatan dirangkai dengan tegangan baterai yang nilainya 6 volt. Berapa nilai kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut? Ini adalah contoh gambar rangkaian seri. Dari soal tersebut diketahui bahwa nilai R itu adalah R1 atau hambatan 1 2 ohm, R2 juga 2 ohm dan dihubungkan dengan tegangan sebesar 6 volt. Kita coba jawab. R total itu diperoleh dari R1 ditambah dengan R2. R1 2 ohm, R2 2 ohm. Jadi 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4 ohm. Nah, untuk mencari kuat arus menggunakan hukum ohm, I sama dengan V per R. V-nya adalah 6 ohm dan R totalnya adalah 4. V-nya adalah 6 volt dan R totalnya adalah 4 ohm. Jadi diperoleh kuat arus 1,5 ampere. Jadi disimpulkan nilai kuat arus yang mengalir pada kedua hambatan tersebut adalah 1,5 ampere. Ini untuk contoh lain yang rangkaian seri. Dua buah hambatan masing-masing 4 ohm dan 2 ohm disusun secara seri. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 3 volt.
Yang pertama, berapakah hambatan total rangkaian tersebut? Yang kedua, berapa kuat arus tiap-tiap hambatan? Dan yang ketiga, berapa tegangan tiap-tiap hambatan? Kita coba. Dari soal tersebut diketahui bahwa R1 nilainya 4 ohm, R2 nilainya 2 ohm, dan dihubungkan dengan tegangan sebesar 3 volt. Nah, di sini yang mau kita cari adalah R serinya atau R penggantinya. Yang kedua adalah kuat arus pada tiap-tiap hambatan. Yang ketiga adalah tegangan pada tiap-tiap hambatan. Untuk mencari R total, itu diperoleh dari R seri sama dengan R1 ditambah R2. R1-nya 4 ohm, R2-nya 2 ohm, sehingga diperoleh nilai R seri adalah 6 ohm. Kemudian yang kedua, berapakah kuat arus pada tiap-tiap hambatan? Dari aturan yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa pada rangkaian seri ini kuat arus dimanapun adalah sama dengan nilai kuat arus totalnya. Jadi nilai I1 sama dengan I2 sama dengan I total, sehingga diperoleh dari V total dibagi dengan R total. V total adalah tegangan yang dihubungkan yaitu berupa 3 volt, dan R total itu adalah sama dengan R serinya tadi adalah 6 ohm, sehingga diperoleh nilai kuat arus pada tiap-tiap hambatan adalah 0,5 ampere. Yang ketiga, berapakah tegangan pada tiap-tiap hambatan? Kita cari satu persatu. Untuk tegangan yang pertama, yaitu nilai V1 itu sama dengan I1 kalikan R1. I1 nilainya 0,5 ampere dikalikan tegangannya tadi dihubungkan dengan hambatan 4 ohm, sehingga diperoleh tegangan 2 volt. V2 itu adalah I2 kali R2. I2-nya juga sama, yaitu nilainya 0,5 dikalikan hambatan tadi yang terpasang, yaitu 2 ohm. Sehingga diperoleh 1 volt. Nah, ini berikan contoh untuk pengecekan jawaban. Lanjut, kita ke contoh yang kedua, itu adalah rangkaian paralel. Dua buah hambatan masing-masing 6 ohm dan 3 ohm disusun secara paralel. Selanjutnya, hambatan tersebut dirangkai dengan tegangan 3 volt. Berapa nilai kuat arusnya? Ini adalah contoh gambar untuk rangkaian paralel. Dari soal tersebut diketahui bahwa R1 adalah 6 ohm, R2 adalah 3 ohm, sehingga diperoleh tegangan kemudian dihubungkan dengan tegangan 3 volt. Mari kita coba. Yang ditanyakan di sini adalah kuat arusnya. Untuk mencari hambatan total paralelnya, kita menggunakan rumus 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambahkan dengan 1 per R2. Jadi 1 per RP itu sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 3. Sehingga diperoleh R paralelnya adalah 2 ohm. Kemudian kita baru cari kuat arusnya, yaitu nilai I sama dengan V per R. Tegangan totalnya tadi adalah 3 volt dan dihubungkan dengan tegangan total sebesar 2 ohm. Sehingga diperoleh nilai kuat arus listrik adalah 1,5 ampere. Ini adalah contoh lain untuk rangkaian paralel. Dua buah resistor dengan hambatan 6 ohm dan 3 ohm disusun secara paralel, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 3 volt. Yang pertama, berapakah hambatan total rangkaian tersebut? Yang B, berapakah tegangan tiap-tiap hambatan? Dan yang C, berapakah kuat arus tiap-tiap hambatan? Nah, kita selesaikan. Dari soal tadi diketahui hambatan pertama atau hambatan ke-1 adalah 6 ohm. Hambatan kedua adalah 3 ohm. Hambatan yang ketiga dihubungkan dengan tegangan 3 volt. Nah, yang mau kita cari adalah yang pertama, berapa R totalnya. Yang kedua adalah tegangan tiap-tiap hambatan. Yang ketiga adalah kuat arus tiap-tiap hambatan. Untuk mencari R total, itu adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Yaitu 1 per 6 ditambah 1 per 3. Sehingga diperoleh R paralel adalah 2 ohm. Lanjut, sesuai dengan aturan yang tadi disampaikan bahwa pada rangkaian paralel nilai V1 itu akan sama dengan V2 sama dengan V total. Nah, tadi rangkaian tersebut dihubungkan dengan tegangan total 3 volt. Jadi tegangan pada
hambatan 1 itu akan sama dengan tegangan di hambatan 2 sama dengan hambatan di tegangan total. Jadi dengan kata lain nilai V1 ya 3 volt, nilai V2 pun juga 3 volt. Nah, kita cari kuat arus masing-masing. Kuat arus pada hambatan pertama atau I1 diperoleh dari V1 dibagi dengan R1. V1 itu adalah hambatan pada V1 adalah tegangan pada hambatan ke-1. R1 adalah hambatan ke-1-nya. Tegangan ke-1 adalah 3 dibagi dengan hambatannya 6 ohm. Sehingga diperoleh nilai 0,5 ampere. I2 itu diperoleh dari V2 dibagi dengan R2. V2-nya tadi juga 3 volt. Dan R2-nya atau hambatan yang kedua adalah 3 ohm. Sehingga diperoleh kuat arus sebesar 1 ampere. Lanjut ke energi listrik. Energi listrik di sini maksudnya adalah arus listrik yang disebabkan oleh aliran muatan listrik dapat menghasilkan energi. Persamaan energi listrik dapat dituliskan sebagai berikut. W sama dengan Q per T, di mana W itu adalah energi listrik, Q itu adalah muatan listrik, dan V itu adalah beda potensial. Berdasarkan persamaan di atas, dapat dituliskan bahwa W sama dengan Q kalikan V, di mana kita ketahui Q itu atau muatan listrik diperoleh dari kuat arus dikalikan waktu, sehingga diperoleh persamaan baru bahwa W atau energi listrik diperoleh dari V kali I kalikan T. Atau bisa juga kita turunkan lagi, nilai usaha juga dapat diperoleh dari persamaan W sama dengan I kuadrat kalikan R dikalikan T. Atau bisa juga W sama dengan V kuadrat per R dikalikan T. Di mana T itu adalah waktu. Kita ke contoh soalnya untuk energi listrik. Pada hari ini, televisi digunakan selama 3 jam. Televisi tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt dan arus 2 ampere. Sehingga tiap kWh, jika harga tiap kWh adalah Rp2.000, tentukanlah biaya penggunaan televisi tersebut. Kita coba jawab. Energi yang terpakai untuk televisi selama 3 jam itu adalah W sama dengan V kali I kalikan T. Di mana W itu adalah sama dengan tegangannya 220 volt, kuat arusnya 2 ampere dan dipakai selama 3 jam. Sehingga diperoleh nilai 1320 WH. WH itu adalah watt hour atau watt jam. Nah, biayanya kita tahu bahwa perhitungannya itu menggunakan kWh, jadi kita konversikan ke kWh atau kilowatt hour. Berarti angka tersebut kita bagi dengan 1000 sehingga diperoleh nilai 1,32 kWh. Nah, untuk perhitungan biaya yang dibutuhkan adalah biaya tiap kWh-nya adalah 2000. Berarti energi yang dipakai tinggal kita kalikan ya. W itu dikalikan dengan biayanya tiap kWh 2000. Pemakaiannya adalah 1,32 dikalikan 2000. Sehingga diperoleh biaya yang dibutuhkan adalah sebesar 2640. Kita lanjut ke daya listrik. Daya listrik adalah besar energi listrik tiap satuan waktu yang dapat dituliskan dengan persamaan berikut. P itu sama dengan W per T. Di mana P itu adalah daya yang dinyatakan atau satuannya dalam watt. Berdasarkan persamaan di atas, kita dapat memperoleh beberapa persamaan daya listrik, yaitu P sama dengan V dikalikan I, atau P sama dengan I kuadrat dikalikan R, atau bisa juga P itu sama dengan V kuadrat per R.
Nah, kita lanjut. Yang terakhir itu adalah efisiensi. Efisiensi yang dimaksud di sini adalah seberapa efektif energi yang dapat dimanfaatkan dinyatakan dalam persentase perbandingan antara energi yang dihasilkan atau yang dapat dimanfaatkan dengan energi yang diterima atau biasa disebut dengan istilah efisiensi. Secara sederhana, efisiensi dinyatakan dalam persamaan berikut. Nu sama dengan energi yang dihasilkan dibagi dengan energi yang diterima dikalikan dengan 100%. Di mana Nu itu adalah efisiensi energi dinyatakan dalam persen, dihasilkan itu adalah energi yang dihasilkan, ini dinyatakan dalam joule, diterima itu berarti energi yang diterima. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Nanti tinggal kita lanjutkan ke pembahasan energi dan perubahannya untuk bagian yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.